Kami dari keluarga besar Gojek, Pak Patrick Waluyo, Bu Catherine, dan kita semua direksi dan komisaris ingin menyampaikan rasa duka kami, kesedihan kami atas wafatnya Ananda Afan. Sungguh ini adalah maha diatur oleh Allah. Kita ikhlaskan dan kita senantiasa doakan almarhum, insya Allah yang terbaik untuk beriman dan berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu, kami ingin mengaturkan sedikit perhatian dari kami. Mohon bisa diterima, jangan melihat dari jumlahnya, tetapi rasa perhatian dan sayang kita kepada Ananda. Tadi juga Pak Patrick menyampaikan Ananda Adam, kalau nanti ada kesempatan datang ke kantor, kita juga akan berikan kesempatan untuk bekerja di kantor Gojek. Tapi hal ini tentu adalah karena sekarang Adam menjadi tulang punggung yang menjaga keluarga. Alhamdulillah Bapak masih sehat juga, tetapi tentu Adam nanti adiknya juga harus mempersiapkan diri. Nah, kita doakan untuk Ananda yang terbaik, dan Bapak Ibu mohon ikhlas, sabar dan kuat. Rois News mengucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Halo guys, infoin buat semuanya atau share sebanyak-banyak video ini ke keluarga, saudara, ataupun teman-teman kalian semua guys. Warga, jaga warga guys, tolong diinfokan kalau ada yang demo menggunakan atribut ojol, apapun itu atributnya, tolong dilepas saja guys. Karena sekarang info yang gue dapat, si coklat itu menjadikan target utama yang demo menggunakan atribut guys. Tolong diinfokan dan di share video ini sebanyak-banyaknya ke semuanya guys. Terima kasih guys. Kita harus tetap jaga semuanya guys, jangan sampai ada korban lagi. Terima kasih. Lo harus tahu guys, forum komunitas driver online Indonesia akhirnya ketemu langsung sama Wakil Presiden Gibran di ruangannya. Di sana kita nyampein duka kita, saudara kita Afan udah meninggal, dan beberapa teman kita yang luka juga udah dijenguk langsung sama Wapres. Beliau dengerin, ngasih semangat, dan nunjukin kalau pemerintah bener-bener peduli sama kita. Tapi ingat, jangan gampang kebawa isu yang bikin kita pecah. Selalu cek fakta, jangan termakan berita yang nggak jelas. Forum driver online ini juga pernah bersuara buat perjuangin THR ojol, dan sekarang perjuangan itu masih jalan. Jadi yuk, tetap solid, saling jaga, dan buktiin kalau driver online bakal selalu kuat kalau bersatu. Tolong support Pak Prabowo. Ya, ini belum tanggal 1 kan? Belum. Ya, kalau ngatain gue cair, kan ada yang komen cair 150 juta cair. Enggak. Ya, kenapa gue bilang begitu? Karena lihat deh siapa yang berdiri di samping Pak Prabowo. Ketum-ketum partai. Ya, dan Pak Prabowo juga udah mengungkapkan bahwa akan ada konsekuensi bagi anggota DPR yang aneh-aneh. Ya. Kalian tahu nggak kenapa gue mendukung Pak Prabowo? Gue sebenarnya adalah anak abah. Ya, gue anak abah. Ya, tapi ada hal yang gue bisa baca gitu. Gue orang yang bisa membaca sikap dan tingkah laku seseorang, gerak-gerik seseorang. Gue bisa paham. Gue bisa ngelihat orang itu dari gerak-geriknya. Kenapa gue tiba-tiba mendukung Pak Prabowo? Ya, karena video ini. Kalian lihat kan? Lihat nggak? Ketika Pak Prabowo memeluk ibu daripada Afan Kurniawan, dia meletakkan dagunya di bahu ibu itu. Itu tanda ketulusan. Dan Pak Prabowo nggak takut untuk datang ke rumah Afan Kurniawan. Begitu juga dengan Puan Maharani, Adiana Pitupulu, Anies Baswedan, Pramono Anung. Mereka nggak ada takut. Kalau orang nggak takut untuk datang, itu artinya dia nggak salah. Ya, walaupun terkesan dingin ketika Mbak Puan diwawancarai, Mbak Puan sepertinya dingin gitu. Tapi memang itu menunjukkan jiwa kesatria. Dan lihat siapa yang tidak berbela sungkawa. Geng Solo.
Mereka tidak berbela sungkawa sama sekali. Mana Luhut Binsar Panjaitan? Mana Tito Karnavian? Mana Pak Jokowi? Mana Gibran? Mana orang-orang yang dari sebelah sana? Jadi kalian tahu kan siapa penyusup dan orang-orang yang ingin menghancurkan kekuasaan Pak Prabowo sebenarnya? Yes, geng Solo. Gua nggak tahu apa konsekuensinya, tapi gua tahu, gua ngerasain siapa. Jadi kalau yang fitnah yang melakukan adalah anak Abah, no, gua malah bilang kepada anak-anak Abah, rekan gue anak Abah, gue bilang sama kalian dukung Pak Prabowo. Karena ada yang akan melengsarkan Pak Prabowo dan diganti sama Gibran. Secara konstitusi begitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa anak Abah ingin Pak Prabowo lengser dan kemudian diganti sama Anies, emang kayak mana kayak begitu? Nggak bisa begitulah. Ya. Dan juga saya himbau kepada PDIP Perjuangan, kepada pendukung Pak Ganjar Mahfud, dukung Pak Prabowo. Karena jelas bahwa Ibu Mega telah memberitahu bahwa kita harus dukung pemerintahan Pak Prabowo. Oke? Karena ada orang-orang seperti Reza Khalid yang ingin agar Pak Prabowo tumbang. Dan juga oligarki 9 naga itu yang benci dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini mengungkap korupsi-korupsi zamannya Pak Jokowi loh. Ya. Ya. Dan juga dengan kejadian demo-demo ini yang disponsori sama geng Solo dan teman-temannya, ya. Itu kasus ijazah palsu hilang. Kasus Budi Ari Judol hilang. Pemakzulan Gibran hilang. Dan juga apalagi itu yang hilang. Banyak pokoknya yang hilang dari peredaran. Ya. Ya, kalian harus sadar. Pak Prabowo, gue mewakili anak Abah, gue support Pak Prabowo. Dan juga teman-teman pendukung Ganjar dan Pak Mahfud, kita dukung Pak Prabowo. Oke? Pak Prabowo udah benar. Jangan takut, Pak. Bapak gue lihat Bapak minta untuk disupport sama ketum partai dan mereka hadir. Dan juga Bapak juga ingin disupport sama ormas agama ya. Itu saking Pak Prabowo tuh pengen bilang tolong support gue. Tolong support gue karena ada yang ingin menggulingkan gue. Ya siapa lagi kalau bukan orang yang ingin 3 periode. Jadi kalau kalian fitnah bahwa Ibu Mega dalang daripada semua ini, no. Kalau Ibu Mega mau, Bu Mega akan biarkan Jokowi 3 periode loh. Bu Mega akan dukung Jokowi 3 periode loh kalau pengen dia berkuasa terus PDIP. Tapi ternyata kan enggak. Ibu Mega kekeh untuk undang-undang kita itu terselenggara gitu. Undang-undang kita dipertahankan bahwa maksimal 2 periode. Ya, dan sekarang beliau mendukung Pak Prabowo. Ketika Pak Jokowi ingin mengkriminalisasi Pak Tom Lembong, mengkriminalisasi Hasto, ya, Pak Prabowo malah bikin jengkel geng Solo. Dia menyelamatkan kedua orang itu dari kriminalisasi. Karena menurut Pak Prabowo, ada yang korupsinya jauh lebih gede, itu yang harus dibasmi. Apalagi di BUMN. Pertamina terutama, yang Reza Khalid loh. Reza Khalid itu gong buat Pak Prabowo. Nggak ada yang berani sentuh Reza Khalid loh, kecuali Pak Prabowo. Marahlah itu yang pendukung Reza Khalid itu. Ya, gue support Pak Prabowo. Ya, tolong jaga Pak Prabowo. Gen Z, milenial, semuanya pendukung Pak Prabowo. Mari kita jaga Pak Prabowo ya. Jangan sampai kalau nanti ada statement yang ingin menggiring biar Pak Prabowo mundur, itu geng Solo. Gue pastikan itu geng Solo. Anak Abah, Aceh, dan Minang akan mendukung Prabowo. Gue yakin itu. Saya yang di rumah aja, yang pernah ikut nyoblos Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, tidak pernah menyesal. Nah situ, perasaan dulu ikut joget-joget di panggung, kok tiba-tiba ikut menyesal? Kenapa? Udahlah mbak, tiba-tiba banget menyesal. Dulu kan joget begini, peng. Jangan menyesali apa yang pernah kita pilih. Kita memilih itu juga dari hati dan dari kemauan kita sendiri. Semua kesalahan itu bisa diperbaiki. Apa? Mau bilang aku dibayar 150 juta? Hah? Ayo cek mutasi aja, cek rekening, cek semuanya. Mau kalian bilang aku dibayar 150 juta? Ayo cek mutasi, semua kita cek. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kevin. Nah ini masuk lagi ke segmen ada info ya yang ditumbangkan Prabowo. Richard Khalid
sah jadi buronan guys ya. Ini adalah kasus yang lagi ditangani oleh Presiden Prabowo ya, sehingga seperti inilah kasusnya guys. Nah ini kita lihat seperti apa ya, apakah ini ada dampak dari terkait ya, maksudnya ada kaitan dengan demo besar-besaran ini guys ya. Ada yang bilang ini ada kaitannya dengan demonya ini guys. Nah ini kita lihat seperti apa guys. Ditumbangkan Prabowo, Reza Khalid sah jadi buronan. Selama ini tak satupun rezim yang berani menyentuhnya. Reza Khalid hidup baharaja di kerajaan emasnya. Namun bukan era Prabowo jika tak ada gebrakan besar. Reza Khalid tak hanya tersangka 2 kasus besar, korupsi tata kelola minyak mentah dan pencucian uang. Tapi kini resmi menjadi buronan. Mobil-mobil mewahnya dari Alphard, Mercy, Mini Cooper hingga BMW semuanya disita. Dan semua ini hanya terjadi di era Presiden Prabowo. Era ketika keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas. Inilah masa ketika bangsa ini berani melawan sang raja kegelapan. Inilah masa ketika rakyat akhirnya berdaulat. Salam Pancasila, Biro Karena saya tahu. Waduh, Hendro Priyono tuding pihak asing jadi dalang demo ricu di DPR. Saya nggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Kalau dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state itu. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Ya, baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu tapi yang usul. Tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Ya? Tujuannya mereka apa? ingin memecah Indonesia Pak? Dugaannya sementara tujuannya. Hah? Ya jelas tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Nah, kalau kita masih diem aja ya habis kita. Waduh. Ada yang tahu di mana Mulyono? Mulyono. Ada yang tahu nggak di mana wakil presiden di antara orang-orang ini? Gak kelihatan. Apakah si Mulyono dan keluarganya lagi cari panggung di luar sana? Mencari simpati, terutama wakil presiden kita nih nggak nongol-nongol nih. Jangan-jangan nih wakil presiden kita lagi cari muka nih di luar sana. Ya nggak? Jangan-jangan nih. Soalnya bahaya guys. Karena ada isu-isu yang ingin melengsarkan Prabowo jadi presiden agar wakilnya naik. Agar si Gibran naik jadi presiden nih. Waduh guys, wah benarkah itu guys susunya? Jadi curiga gua nih. Waduh. Ini dibayar oleh siapa? Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar
berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh, lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Nah, apakah itu benar guys? Apakah ada sangkut pautnya ya dengan kejadian demo besar-besaran ini guys ya? Dan ada dalangnya di kasusnya ini guys. Kalian mungkin punya pendapat atau punya komentar atau reaction, bisa tulis di kolom komentar. Aku juga merasa ini ada kejanggalan sih di kasus demonya ini, karena ada beberapa berita bahwasannya ada yang bahwasannya ada yang memprovokator gitu ya, sehingga ini tuh jadi ricu gitu loh guys ya. Dan ada yang bilang mereka itu bukan para pendemo, tapi mereka adalah para orang-orang yang sudah dibayar ya untuk membuat kegaduhannya, atau untuk membuat seperti halte dibakar, gedung-gedung dibakar. Itu sebenarnya bukan para pendemo, tapi para oknum-oknum yang sudah membayar berpura-pura menjadi pendemo gitu loh guys ya, menjadi demonstran gitu ya. Nah, apakah seperti itu guys? Nah, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.